Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Ada tumbuhan yang hidup di gurun, ada tumbuhan yang hidup di air. Dari lingkungan hidupnya itulah, tumbuhan akan memiliki bentuk penyesuaian diri. Meskipun begitu, cara tumbuhan dalam beradaptasi demi melindungi dirinya terbilang unik. Walaupun tumbuhan tidak dapat bergerak bebas seperti halnya manusia dan hewan, namun tumbuhan mempunyai cara lain untuk melindungi dirinya dari bahaya. Ternyata, tumbuhan juga memiliki alat untuk membela diri dari hewan pemangsanya. Ada beberapa cara unik yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Berikut adalah pembahasan kita tentang bagaimana cara tumbuhan dalam beradaptasi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama, bagaimana adaptasi dari tumbuhan. Yang kedua, bagaimana cara tumbuhan menghadapi musuhnya ataupun bagaimana ia bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Dan yang ketiga, kita akan melihat contoh mekanisme pertahanan diri pada tanaman Venus. Adaptasi pada tumbuhan. Contoh yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian lalat. Lalat ini diperlukan oleh bunga Rafflesia arnoldi untuk membantu penyerbukannya. Jadi, bunga Rafflesia arnoldi beradaptasi dengan bau yang ia keluarkan untuk membantu dalam proses penyerbukan. Tanaman kantung semar. Kantung semar akan mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat akan tergelincir jatuh ke dalam cairan bunga dan terlarut. Nah, larutan inilah yang nanti akan diserap oleh kantung semar. Tumbuhan kaktus. Di gurun pasir, kita biasanya akan melihat tanaman ini. Tanaman kaktus menyimpan air pada batangnya. Itu sebabnya batang kaktus tebal dan memiliki lapisan lilin, serta bentuk daun jarum untuk mengurangi penguapan air dari dalam tubuhnya. Bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, sehingga mempermudah penguapan air dan penyerapan cahaya matahari. Batang dan akar teratai memiliki rongga udara untuk membawa oksigen ke batang dan akar, meskipun batang dan akar terendam air. Bagaimana cara tumbuhan menghadapi musuhnya? Atau bagaimana ia harus hidup dalam kondisi yang ekstrim? Nah, berikut adalah beberapa contohnya. Tanaman bambu. Panda dan beberapa jenis hewan mamalia merupakan konsumen utama dari tumbuhan bambu. Nah, tumbuhan bambu melindungi diri dari pemangsanya atau musuhnya ini dengan menggunakan rambut-rambut halus yang menempel pada tubuhnya. Rambut-rambut halus ini menyebabkan gatal di kulit pemangsanya. Tanaman hidrofit. Jenis tanaman ini sebagian besar tubuhnya ada di bawah permukaan air, sebagian lagi ada di atas air.
Akarnya berada di dalam air, sementara batang dan tangkai daun ada di permukaan air. Biasanya batangnya berongga sebagai sarana transportasi oksigen ke seluruh tubuhnya. Contoh dari tanaman hidrofit misalnya adalah kangkung dan bunga teratai. Tanaman higrofit. Tanaman higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Batangnya biasanya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya umumnya melingkar atau menggulung. Contoh dari tanaman higrofit antara lain adalah lumut dan pakis. Tanaman xerofit. Tanaman ini biasanya hidup di daerah kering seperti gurun pasir. Tumbuhan ini memiliki daun berbentuk jarum, batangnya tebal. Beberapa jenis tanaman batangnya bersisik dan akarnya panjang untuk mencapai lapisan air bawah tanah. Contoh dari tanaman xerofit antara lain kaktus, pohon kurma, dan pohon palem. Tumbuhan batang berduri. Tumbuhan ini memiliki batang yang berduri untuk melindungi diri dari musuhnya. Contohnya adalah tanaman salak dan bunga mawar. Tanaman batang bergetah. Tanaman ini mempunyai batang yang mampu mengeluarkan getah. Getah ini dapat menempel pada tubuh hewan yang mengganggunya. Contoh dari tanaman batang bergetah antara lain nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Tumbuhan buah berduri. Kulit buah durian ini memiliki duri yang tajam. Duri ini sebagai alat pertahanan diri dari musuhnya. Duri ini untuk melindungi biji di dalam buah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Contoh dari tumbuhan buah berduri misalnya adalah buah durian. Tumbuhan belimbing. Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan sepat. Oleh sebab itu, tidak ada hewan yang mau memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing terlindungi. Nah, itu tadi adalah contoh dari adaptasi tanaman dan juga bagaimana tanaman mempertahankan diri dari para pemangsanya. Di samping juga bagaimana ia harus bertahan pada kondisi ekstrim. Nah, berikut adalah contoh mekanisme pertahanan diri pada tanaman Venus.